Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara belajar fotografi itu mudah. Pokoknya gampang lah mas. Jadi pertama-tama kita buka kamera sendiri ya, teman-teman buka kamera masing-masing bagi yang masih belajar. Dan kita tentunya belajar bareng di sini. Saya hanya sharing. Jadi langsung buka aja Sony A6000 nya, karena yang saya pegang Sony A6000 atau kamera teman-teman di rumah. Ini sudah nyala belum ya? Oh, sudah nyala. Mohon maaf karena saya ini syuting sendiri ya, karena nggak ada teman. Jadi di sini di settingan manual ya, ubah ke settingan manual, coba dicari di settingan manual. Di sebelah kiri ini ada namanya shutter speed. Kalau di Sony A6000 itu biasanya tulisannya itu 1 per berapa gitu, 1 per berapa. Nah itu namanya shutter speed. Jadi shutter speed itu apa? Shutter speed itu bahasa awamnya itu semakin besar angka shutter speed di sebelahnya, itu semakin bisa menangkap gambar cepat. Resikonya gambar itu jadi gelap gitu loh. Kalau di layar itu, kalau yang ada kalau DSLR biasanya viewfindernya di sini nggak nyala ya, nggak sesuai dengan keadaan settingan ya. Jadi biasanya pakai live view kalau di Canon biasanya. Jadi ada namanya shutter speed. Ya ini bahasa awam ya, biar teman-teman sama-sama belajar. Itu semakin gede angkanya di sebelahnya, jadi 1/160 misalkan. Saya biasanya pakai di antara untuk dalam keadaan sore atau cahaya yang cukup, biasanya 1/160. Nah, itu biar apa? Biar nggak shaky, biar gambar itu nggak ngeblur gitu loh. Nah, untuk F itu apa? F itu aperture atau bukaan. Kalau di mata itu iris matanya. Jadi semakin kecil angkanya, otomatis bukaannya semakin lebar. Nah, jadi kalau semakin lebar berarti cahaya yang masuk itu banyak. Jadi cahaya yang masuk itu banyak, benar. Cahaya yang masuk itu banyak untuk diterima oleh sensor. Terus di sebelahnya lagi itu ISO. Lah, ISO itu kalau jelasin bahasa awam itu, semakin gede ISO-nya berarti semakin dia sensor itu sensitif untuk menerima cahaya. Jadi gambarannya gini. Misalkan di keadaan sore, kita moto di shutter speed 1/60, kita setting 1/60. Kita setting 1/60, kita moto orang, kita bahas potret ya, untuk gambaran ya. Potret, kita moto orang nih, moto setengah badan. Kita foto. Settingan shutter speednya kita bikin 1/100 deh, 1/100. Habis itu karena cahayanya sudah cukup, kita pakai ISO terkecil misalkan 100, karena sudah cukup. Nah, ketika kita motret, terus bukaannya itu biasanya kalau di lensa kit itu di angka 3,5 sampai 5,6. F-nya nggak konstan ya, jadi berubah-ubah sesuai dengan focal length. Lah, apa itu focal length? Nanti kita bahas di video berikutnya. Jadi ketika kita motret, katakanlah ISO-nya 1/100. Nah, terus F-nya kita bikin F4 katakanlah. Terus ISO-nya 100, kita jebret. Nah, kira-kira yang di review ini hasilnya seperti apa? Kalau misalkan kurang terang nih, kita tambah ISO-nya, dengan resiko banyak noise. Jadi semakin besar ISO-nya, saya katakan lagi, banyak noise. Noise itu apa? Semacam bintik-bintik gitu loh. Kalau untuk bahasa awamnya di hasil gambarnya itu bintik-bintik. Nah, kita
misalkan kalau di siang hari ini F ya, biasanya kalau kalau kita moto dengan bukaan besar dan nyari bokeh, ini yang kita besarin. Karena apa? Karena terlalu banyak cahaya yang masuk. Atau bisa kita misalkan ISO ini sudah paling kecil, shutter speed ini shutter speed ya, shutter speed berarti harus digedein angkanya gitu loh, biar cahayanya itu netral gitu, nggak terlalu over exposure, nggak terlalu terang. Nah untuk bukaan kalau misalkan untuk pengen tajam atau apa, nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke, kali ini kita sudah bahas tentang masalah basic ini ya, segitiga exposure. Kalau nyebutnya orang-orang keren itu nyebutnya segitiga exposure. Jadi seperti inilah penjelasan dari saya untuk teman-teman yang masih awam di dunia fotografi. Untuk bahasan selanjutnya kita tunggu beberapa hari atau nantilah kalau saya bikinkan, karena ini saya lagi nganggur dan semuanya lagi tutup. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Bye bye.